Ibu hadirin sekalian, mari sekali lagi kita panggil yaitu yang akan kita dengarkan bersama-sama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dedi SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Tala'al badru alaina min sani wada wajaba syukru alaina. Bu, kasih jalan, ayo. Sallu alaih, Allahumma salli wa sallim alaih. Silakan Pak Ustaz. Depan ini satu. Ini orang banyak satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala bini'matil iman wal ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Enakan duduk kali Bu ya? Hah? Gak enak, paling ganteng sendiri guys. Alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, siang hari yang cerah dan panas ini ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya dan Allah kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah di pada mahsyar sebagai orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita tadi membaca maulid kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ajak keluarga dan suami kita yang masuk surga sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saya hormati guru kita Al-Ustadzah Masyrafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau, Allah panjangkan umur kepada beliau, Allah berikan kesehatan, keberkahan dan apa yang jadi hajat yang dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait Ibu Aminah beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajatnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan pengantin bayi yang hari ini ditasyakurin, semoga dijadikan anak-anak yang solehin solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Saya ngomong apa nih Bu? Ya, saya malam bisa acara di Kedoya, bisa acara maulid. Alhamdulillah nih empok-empok saya pada datang tuh. Ya, Pak Saida, Pak Ito pada datang semua, alhamdulillah. Sampai Bang Yayat datang juga. Baru selesai jam 1 ngobrolnya habis subuh. Habis subuh baru tidur. Tadi jam 9 ditelepon sama ibu saya, ya Allah. Kirain enggak di sini mau hadir doang, tapi disuruh berdiri ya. Alhamdulillah. Nanti malam juga habis Isya ada acara taklim di Mushola Al-Hidayah, pengajian qasidah burdah. Ya, qasidah burdah itu qasidah sak maulid, tapi hanya burdah itu maulidnya nggak pakai asrokol. Ada 10 fasal 1 sampai fasal 10 nggak pakai asrokol Bu. Ya, tapi dilaguin, diawalin dengan bacaan sholawat Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Jadi ibu-ibu yang mau hadir, fadhal, saya silahkan nanti ba'da sisa di Mushola Al-Hidayah. Ibu-ibu insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya nggak bisa lucu, nggak apa-apa ya? Kalau ibu-ibu kan pengennya ngelucu, kalau nggak lucu garing kayaknya, nggak enak.
Iya. Kalau panggil pelawak bisa ya. Kata Nabi SAW, adibu auladakum bithalatha, didiklah anak-anak kalian itu dengan 3 hal. Apa kata Nabi? Hubbi nabikum. Yang pertama nih yang disuruh sama Rasul, ya, suruh kita itu hubbi nabikum, cinta kepada nabinya, kepada nabi kita. Siapa nabi kita? Bu, siapa nama kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang di drakon, Bu. Bukan yang di apa tuh? Itu tuh apa? Cinta apa di CTI itu? Hah? Tuh kan inget ya, apal. Bintang filmnya juga ininya apal. Tapi kita sama Nabi, ayahnya Nabi, anak keturunan Rasul jarang yang pada kenal. Kita baca maulid, qasidah, tetapi cuman di mulut cintanya, tapi nggak sampai di hati. Kalau cinta sama Nabi sampai di hati, bagaimana kita cinta sama pasangan, Bu, sama suami kita. Saya punya temen tinggal di apa itu, punya usaha fotokopi depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Itu 85%, Bu, kalau yang fotokopi di situ janda, calon-calon janda, Bu. Makanya saya asik nongkrong situ, duduk pengopi dari jam 9 sampai jam 2 baru pulang. Karena yang fotokopi itu janda lagi, calon janda. Iya, makanya itu kalau fotokopi itu teman saya fotokopi KTP-nya fotokopi 3 jadi yang satu ntar 2. Nih kira-kira cakep nggak nih? Seleksi ya Allah. Itu kita tanya tuh kadang-kadang sama ibu, itu 85% seorang istri minta cerai sama suaminya. Ya Allah, Bu, istri minta cerai sama suaminya. Kan kalau banyak kan laki-laki minta cerai, sekarang nyerain bini, sekarang bini minta cerai. 85%. Apa ya masalahnya? Yang pertama kebanyakan masalahnya ekonomi. Gara-gara corona kemarin tuh sampai sekarang masih ada. Itu suaminya nggak punya duit, nggak megang duit, diceraiin sama bininya. Ya Allah. Ya, ibu-ibu sini begitu nggak? Ada juga gitu. Kadang-kadang suami kemana sedikit dirugain. Bu, udah husnuzon aja sama lakinya, ya, doain lakinya, ya, biar lakinya itu satu cintanya. Kayak banyakin nih baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, terus sebutin nama suaminya biar suaminya itu nggak lirik kemana. Ya, Bu, ya, itu ajarin anak kita, keluarga kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya kita baca qasidah, bukan hanya kita baca sholawat, tapi ajarin kepribadian Rasul, akhlaknya Rasul. Ya, dari kecil, dari mau lahir, dari kecil sampai dewasa ajarin. Makanya kalau kita minum tuh, anak kita minum nih, diri, kita bilang, nah kalau minum tuh jangan berdiri. Nabi kita, Nabi Muhammad itu kalau minum nggak berdiri tapi duduk. Emaknya berdiri, kelak. Kalau anaknya lihat minum sekali teguk sebotol, bilangin, nah Nabi itu kalau minum 3 kali teguk, kalau minum Bismillah minum, Alhamdulillah minum lagi Bismillah, Alhamdulillah minum lagi Bismillah, Alhamdulillah. Itu emaknya minum sebotol habis sendiri. Ajarin begitu. Jadi ketika, nah kalau tidur, Nabi itu ngajarin kalau kita tidur baca Bismillah 19 kali, 21 kali, baca sholawat yang banyak terus. Hingga emaknya, babanya kalau tidur pakai HP, itu HP sampai nonton dia. Sekarang bukan TV nonton orang, HP nonton orang. Ya Allah, HP-nya kemana? YouTube. Emaknya tidur, babanya tidur, anaknya main game. Kompak ya namanya, makanya keluarga. Jadi ajarin, kalau kata Nabi, adbu auladakum hubbi nabikum, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang cinta kepadaku
maka dia bakal masuk surga bersamaku. Jadi kalau kita yang masuk surga sama Nabi, maka cintain Nabi kita Muhammad SAW. Tandanya cinta bukan sekedar di mulut, tapi dua. Kalau ngaku cinta sama Nabi, dua, amalkan apa yang diperintahkan ame Rasul, jauhin yang dilarang ame Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, lapar. Itu yang pertama. Bu, boleh nggak kita ngelayain maulid? Boleh. Dalilnya apa, Bu? Sekarang kan begitu, apa-apa dalil. Kalau nggak pakai dalil nggak diterima. Kalau dalilnya doif, hadisnya palsu, lemah, nggak dipakai. Apa dalilnya, Bu, tentang perayaan maulid? Boleh apa enggak? Ada dalam surah Yunus ayat 58. Ya, itu kata Allah, kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Ya, dalam surah Yunus ayat 58 ini kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatih, dengan fadlillah wa rahmatih. Dalam kitab tafsir namanya tafsir Ruhul Ma'ani. Ya, Ruhul Ma'ani, Bu, tahu tafsir, Bu? Ya, tafsir itu beda sama terjemah. Ya, kalau kita ngaji Quran itu bukan baca terjemahnya, tapi kalau kita lebih dalam baca tafsirnya, biar kita nggak gagal faham. Banyak orang zaman sekarang cuman belajar Quran, cuman terjemahnya baca, akhirnya salah faham akan isi daripada Al-Quran. Tafsir banyak, ada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Baghawi, tafsir Jailani, tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Ibnul Katsir, banyak. Nah, itu dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Syekh Mahmud Al-Luyus itu mengatakan bahwa kul, katakan wahai Muhammad, bilillah, dengan ilmu Allah, wa birahmati, dan dengan kasih sayang Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, dengan berkat ini kalau Allah, kata Imam Mahmud Al-Luyus, kul bifadlillah wa birahmati falyafrahu fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian gembira akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya tanya nih, kalau kita ngelahirin anak, kemudian anak kita lahir, kita senang nggak? Bangga. Bahkan kita dianjurin apa? Motong kambing buat akekah. Ya, nah, kelahiran Nabi, manusia teragung, manusia yang paling mulia, masa kita nggak bahagia? Anak kita lahir aja dibahagiain suruh motong kambing, bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, mari kita terus menyiarkan kisah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca maulid dan menjalankan perintah Rasul dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa? Hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita faham sekarang namanya keluarga Nabi, bait Nabi namanya Habib. Kalau kita panggil Habib itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi dari Sayyidina Hasan, ada dari Sayyidina Husain. Ya, marganya banyak, ada Al-Attas, As-Segaf, Al-Jufri, Al-Haddad, Al-Mahdali. Al-Mahdali itu bangsanya dari Sayyidina Hasan, paling tua. Ya, macam-macam deh, banyak tuh. Al-Munawwar. Ya, ada nama-nama marga daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita, Bu, ada namanya Syekh Abdullah Baksaudan. Siapa, Bu? Syekh Ahmad bin Abdullah Baksaudan. Kenal nggak, Bu? Tahu nggak, Bu? Ya, karena kita belum tahu, nggak kenalan. Syekh Ahmad Baksaudan ini seorang syekh, seorang ulama besar yang cinta kepada keluarga Nabi, cinta sama Habib. Ya, kalau orang dulu manggilnya Wan. Ya, makanya terkenal ada Wan Syaihan, Habib Syaihan Al-Bahar. Ya, dulu tinggalnya tuh sering ke Pulau Jahe zaman dulunya. Nah, ada seorang Habib nih, seorang syekh namanya Abdullah Baksaudan.
Yang kenal dengan kitab hadrohnya namanya Hadroh Mbak Saudan yang dibaca setiap hari Selasa. Di pondok juga, kami di Pondok Kedoya baca setiap Selasa sore. Namanya Hadroh Mbak Saudan. Ini orang yang cinta sama Nabi, ulama, cinta sama keluarga Nabi. Ya. Sekarang kita cinta sama keluarga Nabi, Bu. Jangan ngelihat apapun, ngelihat di dirinya itu ada Rasulnya. Makanya dalam ulama, kita ini sebagai murid harus punya minimal satu guru yang guru kita itu zuriyahnya. Satu guru itu adalah Habib. Satu guru itu keturunan Rasul. Karena satu Habib mendingannya 40 kiai. Ya. Ada Habib kecil atau Habib nggak tahu deh, nggak ilim, nggak punya ilmu, bodoh. Kita haram hukumnya caci maki. Haram hukumnya kita lukain dia. Kenapa? Karena di dirinya ada darah Rasul dan wajib kita muliain dia. Tapi kalau bangsa kayak kita nih, kita ini bodoh, nggak punya apa-apa, udah nggak terhormat, nggak mulia. Tapi kalau Habib walaupun nggak punya ilmu, tapi kalau dia keturunan Rasul, tetap kita wajib muliain. Nah, ada seorang syekh cinta sama keluarga Nabi, saking cintanya kesenteronin terkenal. Seorang Mbak Saudan itu cinta sama keluarga Rasul. Ada satu Habib pengen nguji nih, uji daripada bagaimana nih, benar apa enggak nih cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Akhirnya Syekh Ahmad Bahsaudan ini didatengin sama tuh Habib. Habib itu bawa kuda. Ya, sampai di rumah, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam ya Habib. Duduk, dikasih jamuan, dikasih minum, kasih makanan. Wah, nikmat deh. Habis itu disiapin kamar. Habib mau mabit, mau bermalam. Ya, saya mau bermalam di sini. Akhirnya tuh disiapin kamar. Sebelum Habib itu tidur, dipijitin sama tuh Syekh. Nah, Habib lebih muda daripada Syekhnya. Kata tuh Habib, ya Syekh, jangan pijitin kaki saya, yang capek tuh kuda saya. Orang ulama besar, Bu, bayangin aja. Kalau saya misalnya datang suruh pijitin, suruh nyuciin motor, gimana tuh? Atau nama maaf Ustazah datangan Habib, ya Ustazah cuciin mobil saya. Ya, datang kuda saya pijitin tuh. Nggak bilang lah, bilang iya, nggak bilang entar, langsung tuh pergi ke kandang kuda, dipijitin tuh kaki kuda, empat-empatnya, kakinya 4 kan Bu, pijitin tuh kaki. Setelah dipijit selesai tuh, kira-kira enak tuh kuda, balik lagi ke kamar, pijitin tuh Habib sampai Habib itu tidur. Kemudian dia tidur di ruang tamu nih, Imam Ahmad Saudan. Dalam tidurnya beliau bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Ahmad Bahsaudan mimpi ketemu Rasul. Dalam mimpinya Rasul bilang, ya Ahmad Bahsaudan, is'al masih. Ya Ahmad Bahsaudan, apa yang kau inginin? Sa'al, minta. Apa yang kamu ingin? Minta. Kata Imam Ahmad Bahsaudan, ya Rasul, saya pengen cuman satu. Saya pengen langsung ketemu dengan engkau, memandang wajah engkau, melihat engkau dalam keadaan tersadar. Dalam keadaan kayak gini tersadar. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad. Bangun dari tidur, beliau lihat langsung Rasul ada di hadapannya. Makanya warna kuburannya harum, namanya harum, kitabnya harum kemana-mana, karena kecintaan kepada keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada Habib nih Bu, kan Habib macam-macam Bu. Ada yang tadinya dawir tau nggak? Keliling ke rumah-rumah. Kita kalau mau nggak ngasih, udah nggak usah nyonyol. Tau nyonyol Bu, nggak usah ngomong, udah maafin aja, maaf ya nggak bisa ngasih. Kalau mau kasih, kasih seadanya. Kadang-kadang Habib tuh ujiannya begitu. Di rumah di pondok, wah dari Habib, yang dawir, yang kecil, yang gede, yang besar. Ya, sampai kemarin tanya tuh empok saya empok Ida, waduh banyak banget tuh. Ya, ngamplopin 500.000 kali 20, ya Allah. Ya, berapa tuh? Ya, begitu. Ujiannya tuh kita begitu. Ya, tapi insya Allah niat kita adalah untuk membanggakan datuknya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cinta mazuriahnya Rasul, jangan milih-milih Bu. Jangan Habib yang udeng-udengnya gede doang kita cinta, kita demen. Dengan ganteng doang kita demen. Ya, wah. Dan suaranya doang enggak. Siapapun juriahnya Rasul, Habib, insya Allah. Nah insya Allah nanti malam juga datang. Namanya Habib Ali Ridha bin Muhammad Al-Idrus bin Husain Al-Idrus ya. Beliau akan datang untuk ngisi tausiah pada nanti malam. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Hubbi qiraatil Quran. Cinta kepada baca Quran.
Yo, alhamdulillah saya dengar ustazah ada pengajian Qur'annya ibu-ibu pada susah nggak bu? Ustazah, ibu-ibu susah ya? Belum? Ya, baca Qur'an, ngaji Qur'an. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Jadi orang sekarang itu apa ibu? Kan lupa ame Quran, ya qasidah mulu, tapi Quran nggak mau ngaji. Padahal penting Quran, karena yang bakal nerangin kuburan kita Quran, yang bakal ngasih syafaat nanti di yaumil kiamah Quran. Kata Nabi, rubba qari'in yaqra'ul Quran fa innal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran sendiri melaknat, bukan dapat pahala, dapat laknat. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Udah cukup sampai di sini, gua malu. Kalau malu kapan bisanya? Ya, kalau malu nyolong mah malu telanjang baru malu. Kalau baca Quran nggak ada istilahnya malu bu. Ya, ngaji terus sampai bisa. Selagi kita belajar, kita salah dapat 1 pahala. Kalau kita nggak ngaji, dosa, dapat laknat. Tapi kalau kita masih ngaji nih, mau ustazah masih ngaji, maka dapat 1 pahala. Ya, jadi jangan tinggalin Quran. Saya tanya udah berapa juz bu? Atau enggak deh dari tadi pagi nih sampai ini udah berapa ayat dibaca? Belum? Ya Allah kebangetan. Handphone udah berapa kali dipegang? HP udah berapa kali dipegang? WA udah berapa dibaca? Aduh, bahkan WA-nya suami diliatin mulu. Bentar-bentar suami pulang bacain WA-nya. Ya Allah. Jadi baca Quran bu, ngaji, jangan tinggalin ngaji. Banyak sekarang orang majlis kemana-mana, ngaji mana-mana seragam, cakep-cakep, tapi nggak ngaji Quran, itu yang salah. Boleh kita ngaji kemana-mana, tapi satu waktu, satu hari ada kita untuk belajar Al-Quran. Ngaji Quran. Saya dulu di pondok baca Quran, hatam ulang, hatam ulang, hatam ulang. Kayak dapat syahadah, dapat ijazah sanad daripada baca Quran. Quran jadi tinggal. Yang bakal nerangin kubur kita Quran, yang bakal syafaat kita Quran. Anak kita ajarin Quran, jangan sampai nanti kita dikubur anak kita bikin buka M3-nya murotal, taruh di samping kubur. Udah tuh Maya bacain Quran tuh 30 juz tuh ya. Bukannya dia yang baca, malah handphone dibaca. Oleh karena itu 3 nasihat ini yang diajarkan oleh Nabi, kita didik diri kita dan keluarga kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW, dan untuk cinta kepada baca Al-Quran. Jangan tinggalin baca Quran bu, walaupun seayat 2 ayat dalam sehari. Sayang bu, umum kita masih hidup, karena zaman semakin canggih zaman makin canggih. Jadi handphone udah jadi tiap hari kita pegang, tapi kita jarang ninggalin, lupain yang namanya Al-Quran. Baca Quran walaupun seayat 2 ayat. Jadi sambil masak nih, sebelum masak buka Quran dulu. Kalau bu nggak bisa baca, udah lihat aja Qurannya, buka lihat. Bukanya aja Quran tuh, lihat Qurannya jadi rahmat. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat, buka aja udah. Belum bisa baca, belum lancar, udah baca, buka. Besok buka lagi insya Allah bu. Jangan tinggal. HP aja kita buka, bangun tidur HP, mau tidur HP, ngapa-ngapa HP, habis sholat aja assalamualaikum dan pegang, bukan subhanallah HP. Allahumma lantas jalan, bukan Allah mantas salam, lantas jalan, lantas lihat HP. Bahkan sama anaknya, ikatan cinta udah mulai belum mah, yaudah sholat dulu deh. Wow cepet sholatnya. Belum ya Allah, rebutan sama anak, ganti-gantian sama anak. Ya Allah, jadi baca Quran, pesan dari Nabi 3 hal tadi. Terakhir, kita jangan tinggalin baca Al-Quran. Jangan tinggal ya bu, walaupun kita nggak hafal baca Quran, jangan tinggal. Seayat, 2 ayat, 3 ayat, sejuz, insya Allah dengan kita lazim membaca Quran, istiqomah baca Quran, nanti Quran ini bakal ngasih kita syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Udah segitu aja bu, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.